kalau kita lihat tergantung pada orangnya, apakah anak itu sangat diinginkan dan usia anaknya juga, usia yang ibunya, calon ibunya. Kalau memang sangat diinginkan, lalu terjadi keguguran, maka keguguran itu mempunyai arti yang cukup besar bagi dia, mempunyai suatu kesedihan yang cukup besar. Lalu kita lihat lagi usianya pada saat mengandung, usianya pada saat sekarang. Biasanya pada umumnya kita melihat bukan dari usia tapi dari kepribadiannya. Kalau kepribadiannya matang, maka usia lebih muda pun tidak apa-apa. Tapi biasanya pada usia muda kepribadiannya juga belum betul-betul matang. Karena kepribadian itu berkembang sepanjang hidup. Jadi terus saja berkembang, ya umumnya membaik. Tapi paling sedikit pada saat remaja itu masih gejolak. Dan kalau ini pada Aurel masih gejolak, maka nantinya ya mungkin akan ada suatu pendidikan yang kurang begitu sempurna, lalu kekecewaan karena tidak sesuai yang diinginkan. Karena kadang-kadang seorang ibu yang belum hamil, belum merasakan kehamilan, dia menganggap anak ini akan sangat menyenangkan. Padahal menyenangkan tidaknya tergantung juga pada toleransi ibunya. Jika anak itu bisa rewel karena suatu masalah yang biasa pada bayi-bayi, bagaimana dia menanggapinya? Apakah menanggapinya kok tidak sesuai dengan harapan, atau menanggapinya itu hal yang wajar, dan akhirnya juga mengasuh anak itu sebagaimana seharusnya walaupun dia sekali-sekali rewel, karena itu suatu hal yang sangat wajar pada seorang bayi. Oke. Ada perasaan traumatik nggak sih Bu ketika misalnya kita berbicara secara umum aja, ketika misalnya seorang yang mengalami kegagalan atau keguguran dan dia tiba-tiba hamil, ada kayak ketakutan gitu nggak, wanti-wanti terhadap untuk menjagakan anaknya, ini anaknya akan ada ini seperti itu nggak sih Bu kalau kita bicara psikologi seorang? Kita lihat pada orang yang sudah berumur, barangkali sudah cukup berumur sehingga akhirnya kesempatan untuk mempunyai anak kurang, maka dia akan jauh lebih trauma daripada anaknya muda. Tapi anak yang terlalu muda juga traumanya lebih besar daripada anak yang seorang yang lebih dewasa sehingga kepribadiannya lebih matang. Jadi dalam hal ini banyak sekali yang tergantung pada kematangan dan keinginannya untuk mempunyai anak. Jelas pada orang yang sudah berumur, kalau dia tiba-tiba akhirnya bisa mempunyai anak, lalu akhirnya keguguran, maka dia jelas sangat stres karena dianggapnya itu adalah kesempatan yang satu-satunya atau hampir satu-satunya. Jelas sesuatu yang berlebih itu biasanya kurang baik. Sesuatu yang terlalu kurang juga kurang baik. Jadi kalau kita ketakutan berlebih, maka dengan sendirinya kita akan bersikap overprotective terhadap anak itu nantinya. Dan sikap ini menghambat kedewasaan anak itu di kemudian hari. Kedewasaan dalam segi kepribadian. Pola asuhnya seperti apa Bu yang baiknya itu? Pola asuh untuk menjaganya seperti apa Bu di usia-usia muda seperti mereka gitu? Ya, jelas harus mengerti bagaimana seorang bayi, bagaimana tidak overprotective, bagaimana juga tidak berlebih lah. Jangan overprotective, jangan juga terlalu tidak menganggap. Jadi memberikan kasih sayang yang cukup, tapi juga tidak berlebih. Dan juga kalau misalnya anak itu dalam keadaan kesulitan, kita lihat kesulitannya wajar, ya bagaimana kita mengatasi kesulitan itu. Terus perlu juga nggak Bu, artinya mendatangkan misalnya gitu psikiater atau misalnya psikolog untuk mungkin sekedar untuk menenangkan, karena kan ada yang mengatakan bahwa ketika pikiran ibunya itu tenang maka bayinya pun akan sehat gitu. Nah menurut Ibu sendiri sebagai seorang psikiater melihat itu perlu nggak sih Bu adanya seperti itu gitu dari pihak itu berkonsultasi seperti itu Bu gitu? Ya,
dalam hal ini, dalam hubungan perlu tidaknya untuk berkonsultasi, kita harus melihat bagaimana kondisinya. Apakah kondisinya memang sudah tidak begitu normal? Kalau memang demikian, maka konsultasi itu perlu. Tapi kalau hal-hal yang wajar-wajar saja, maka hal itu bisa diatasi dengan sendirinya. Jadi pertama kita harus melihat apakah itu wajar. Kalau jika dan biasanya bukan dirinya sendiri melihat, tapi orang lain juga melihat, oh ini terlalu ketakutan berlebih, maka memang baiknya kita konsultasi. Baiknya juga kita hidup bagaimana caranya supaya mengurangi kemungkinan untuk terjadinya keguguran di kemudian hari. Yang lain berikutnya, kita biasa-biasa saja, itu yang paling baik. Karena kalau sudah terlalu berlebih, akhirnya akan membuat suatu ketakutan, jiwanya tidak tenang. Ketidaktenangan jiwa itu jelas akan mempengaruhi anak itu, apalagi nanti setelah anak itu lahir.